Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Aprilia Widyastuti, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Cibinong, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi siklus akuntansi perusahaan jasa dengan submateri laporan keuangan. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, terutama dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan penuh rasa tanggung jawab, teliti, disiplin, dan bekerja sama. Materi pada hari ini adalah laporan keuangan dengan KKM 85. Materi ini ada pada KD 3.4, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menjelaskan pengertian laporan keuangan. Yang kedua, mendeskripsikan jenis laporan keuangan. Yang ketiga, membedakan bentuk laporan laba rugi. Dan yang keempat, menyusun laporan keuangan. Kita cek dulu yuk. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pengikhtisaran, yaitu kertas kerja. Nah, setelah tahap kertas kerja ini, kita akan masuk ke dalam tahap laporan, yaitu laporan keuangan. Untuk tahu lebih jelasnya, kita simak yang berikut. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Nah, di sini disajikan sebuah gambar seseorang yang sedang membuka data dan ingin mengetahui ada informasi apa ya pada bulan ini di perusahaannya. Nah, ternyata, kok data laporan keuangan menunjukkan perusahaan rugi? Saya harus segera mengambil keputusan nih untuk menyelamatkan perusahaan saya. Nah, sebegitu pentingnya ya laporan keuangan pada perusahaan. Jadi, laporan keuangan itu apa sih? Ya, laporan keuangan adalah suatu informasi keuangan perusahaan yang digunakan oleh pengguna informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Jangan lupa ya, pengguna informasi keuangan itu terbagi menjadi dua, ada pengguna internal dan pengguna eksternal. Nah, itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, simak baik-baik. Di sini ada sebuah lirik lagu. Lirik lagu ini berisi tentang jenis laporan keuangan. Nah, lirik lagu ini saya yang membuatnya untuk mempermudah peserta didik yang saya ajar dalam memahami materi akuntansi. Lirik lagu ini dinyanyikan dengan nada Cinta Karena Cinta yang dinyanyikan oleh Judika. Yuk, kamu tahu nggak gimana menyanyikannya? Dicoba ya. Laporan keuangan ada 4 jenisnya. Pertama laba rugi, kedua perubahan ekuitas. Laporan keuangan yang ketiganya neraca. Keempat adalah laporan perubahan arus kas. Nah, semoga dengan lagu jenis laporan keuangan ini, kalian bisa lebih mudah dalam memahami materi akuntansi ya. Kita simpulkan dari lagu yang tadi. Berarti jenis laporan keuangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada laporan laba rugi. Yang kedua,
ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, ada neraca. Dan yang keempat, ada laporan perubahan arus kas. Nah, 4 jenis laporan ini harus disusun di dalam sebuah perusahaan. Sekarang, kita amati bentuk laporan keuangan ya. Di sini saya menyajikan ada 3 jenis bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada yang bentuknya single step. Yang kedua ada yang bentuknya multiple step. Dan yang ketiga berbentuk kontrol. Sudah dilihat baik-baik apa perbedaannya? Antara yang single step, multiple step, dan kontrol? Saya tunggu ya untuk kalian menganalisis perbedaannya. Oke, apakah kalian sudah mendapatkannya? Kita samakan jawabannya. Laporan keuangan berbentuk single step. Perhitungannya hanya satu tahap. Ingat ya, pada laporan keuangan single step, pendapatan operasional dan pendapatan di luar operasional disatukan dalam perhitungannya. Sedangkan laporan keuangan multiple step, seperti artinya, multiple itu artinya adalah 2. Maka laporan keuangan tahap multiple step berarti perhitungannya ada 2 tahap. Pendapatan operasional dan pendapatan di luar operasional dipisahkan dalam perhitungan. Lalu bentuk yang ketiga adalah bentuk skontro. Bentuk skontro adalah bentuk T atau sebelah menyebelah. Dikelompokkan berdasarkan golongan akunnya. Yaitu di sebelah kiri ada akun pendapatan dan di sebelah kanan ada akun beban. Nah, itulah tadi perbedaan dari bentuk laporan keuangan. Ada single step, multiple step, dan skontro. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat dalam perusahaan. Dan biasanya laporan laba rugi ini bisa dengan mudah memberikan informasi kepada penggunanya, baik internal dan eksternal, apakah perusahaannya mengalami kerugian ataukah mengalami keuntungan atau laba. Nah, di sini disajikan sebuah data dari kertas kerja. Data tabel ini diambil dari data kertas kerja atau worksheet atau yang disebut juga dengan raca lajur. Hanya diambil bagian kolom laba ruginya saja. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja yang diperlukan dalam menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, kita harus mencari pendapatan dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua, kita harus mencari beban-beban apa saja yang ada pada data perusahaan tersebut. Karena cara untuk membuat laporan laba rugi adalah dengan mengurangkan total pendapatan dikurangi dengan total beban-beban. Nah, jika hasil dari pengurangan tersebut adalah positif nilainya, maka perusahaan tersebut dalam kondisi laba atau mengalami keuntungan. Namun sebaliknya, jika hasil pengurangan pendapatan dengan beban tadi hasilnya adalah negatif, ingat ya, hasilnya negatif, itu menunjukkan bahwa perusahaannya mengalami rugi. Ya, ingat ya, kalau hasilnya positif itu dia adalah laba, kalau hasilnya negatif dia adalah rugi. Nah, data-data ini
direkap ke dalam format laporan keuangan laba rugi. Seperti ini contohnya. Tabel ini berisi laporan keuangan laba rugi CV Pink per 31 Desember 2018. Nah, jika kita lihat di sini, hasil dari pengurangan pendapatan sebesar 39 juta rupiah dikurangi dengan total bebannya sebesar 35.250.000 rupiah, hasilnya menunjukkan positif sebesar 3.750.000 rupiah. Nah, hasil positif ini menandakan bahwa perusahaannya mengalami laba ya. Oke, semudah itu. Hanya pendapatan dikurangi dengan beban saja. Nah, kita lihat lagi tabel berikutnya. Ini adalah contoh laporan laba rugi juga dari CV Coklat per 31 Desember 2018. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pendapatan jasa pada PT atau CV Coklat yaitu Rp38.850.000. Sedangkan total bebannya ada beban gaji, beban perjalanan dinas, beban iklan, beban telepon, beban listrik dan air, beban perlengkapan kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor yang dijumlahkan sehingga besarnya Rp46.150.000. Nah, kita akan mengurangkan besar pendapatan dikurangi dengan besar bebannya. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif atau minus Rp7.300.000. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan hasilnya adalah negatif yang menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami rugi. Ruginya sebesar berapa? Ruginya sebesar Rp7.300.000. Nah, mudah ya dalam membuat laporan keuangan, terutama untuk laporan laba rugi. Demikian tadi penjelasan terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.